Bagaimana Islam dilihat dari sudut pandang perempuan, yang itu nggak cocok juga untuk semua orang kan. Saya harus mengangkat Tuhan menjadi pendamping dan menjadi kekasih saya. Kalau saya dulu didampingi oleh suami segitu, apalagi kalau saya didampingi oleh Tuhan, pasti saya akan hebat, pasti saya akan kuat, pasti saya akan bersahaya. Nextnya kalau diajakin main film lagi sama Mas Udin mau nggak, Bu? Tapi bukan dokumenter. Oh, saya enggak. Kalau bukan itu enggak. Oke, halo teman-teman semua. Balik lagi bareng gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 67, It's Nothing But Movies. Kali ini kenapa gue excited banget untuk menjalani podcast? Karena gue ditemani oleh dua orang yang baru saja gue kenal. Dan project ini adalah project yang menurut gue berbeda dan unik. Judulnya Pesantren. Langsung aja kita please announce ada Ibu Musriah Amfa dan juga Bapak Salahuddin Siregar. Tepuk tangan dulu semuanya. Ini adalah sutradara juga sekaligus produser dari film Pesantren, film dokumenter terbaru yang nanti akan tayang. Dan ini adalah Ibu Nyai ya, tadi katanya manggilnya Ibu Nyai aja ya. Dari pimpinan pengasuh Pesantren Kebon Jambu. Pesantren Kebon Jambu Al-Islam ya? Iya, di mana Cirebon? Oke, menarik banget sih karena di sini film Pesantren kan dari trailernya kan menarik banget tuh ya, dari openingnya aja udah kayak wah ini bakalan jadi film yang beda gitu kayaknya. Tapi kalau dari Pak Udin sendiri, kira-kira dari sebagai sutradara gitu ya, awal mula project ini muncul aja dari ide itu gimana sih? Aku tertarik dengan Pesantren karena kecenderunganku untuk bikin film adalah untuk mencari tahu sesuatu yang kita tahu, tapi sebenarnya mungkin kita nggak tahu. Itu termasuk pesantren. Kita kan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia gitu ya, dan ada sekitar 25.000 pesantren di Indonesia. Tapi kemudian mereka dilabeli stigma, banyak diberi stigma negatif juga. Kalau dulu ada teroris, sekarang kan kemudian dengan tidak ramah terhadap perempuan karena terjadi banyak kasus pelecehan seksual misalnya di dalam situ. Tapi sebenarnya mereka kan di dalam juga melakukan perbaikan terus. Nah, niatnya untuk bikin film ini adalah karena saya Islam tapi nggak pernah mondok gitu ya. Jadi pengen tahu aja sebenarnya kehidupan di pesantren itu seperti apa. Jadi niatnya memang seperti itu. Oke, jadi dari openingnya kan udah tuh trailernya ya. Itu yang mau dikasih tahu ke penonton bahwa ada sudut pandang lain yang bisa dilihat di pesantren ini yang positif gitu ya, Pak? Lebih ke bagaimana kita mengenal dulu gitu ya. Mungkin pasti ada semuanya ada positif dan negatifnya ya. Jadi kalau kita udah kenal, mungkin kita akan baru bisa memberi label apapun yang menurut kita cocok gitu. Jadi nggak berusaha jadi positif juga karena filmnya sebenarnya kalau diamati, kalau ditonton nanti dia sangat kritis terhadap sisi gendernya film ini. Oh jadi malah jadi sisi gendernya ya? Iya, intinya filmnya hanya mencoba melihat bagaimana bagaimana Islam dilihat dari sudut pandang perempuan, yang itu nggak cocok juga untuk semua orang kan. Kalau misalnya di bioskop online udah rilis potongan klip dari Kiai Hussein yang membahas soal kesetaraan gender, itu udah banyak yang komentar, oh nggak kayak gitu, laki-laki tetap yang boleh jadi pemimpin, nggak memimpin gitu. Itu aja udah jadi kontroversi di sekarang gitu. Jadi kayak diskursus baru gitu sama tentang masalah gender ya. Iya betul, dan soal siapa yang bertanggung jawab terhadap sebuah keluarga juga. Kalau misalnya di Jakarta Post kan mereka pernah nulis juga soal ketika laki-laki memutuskan untuk menjadi mengasuh anaknya di rumah, istrinya bekerja, itu kan mereka juga laki-lakinya merasa kesulitan karena mendapat stigma, karena di film di pesantren itu dibahas sebenarnya isu-isu kontemporer seperti itu. Oke, menarik. Tapi basicnya ini bentuknya dokumenter ya? Iya betul. Apakah dari awal udah di set kalau ini tuh bakal jadi film yang dokumenter serealistis mungkin, atau bahkan ada ide awalnya jadi fiksi gitu? Enggak, karena itu memang sejak awal harus dokumenter untuk supaya dia otentik dan keasliannya itu dibutuhkan. Oke. Kemudian pendekatannya juga beda dengan dokumenter yang lain ya. Jadi yang biasanya ada wawancara gitu. Nah, ini film dia pendekatannya observasional. Jadi kita hanya mengamati dan merekam kejadian di pesantren. Jadi dia seperti film cerita sebenarnya jadinya gitu. Jadi nggak mungkin kemudian ya nggak membosankan gitu loh. Membosankan jadinya ya. Dan ini adalah sosok di balik orang yang jadi narasumber lah di film ini ya. Gimana Nyai diajak syuting sama Mas Udin? Awalnya? Saya senang sekali. Awalnya beliau menjadi kameramen di
saat itu NHK Jepang bikin film tentang saya dan pesantren saya. Oke. Iya, dan beliau adalah kameramennya. Ternyata setelah selesai, beliau sangat tertarik dengan kehidupan pesantren yang bagi beliau ini sesuatu yang baru diketahui. Ternyata pesantren menarik sekali. Ya. Tidak seperti apa yang dibayangkan di luar. Gitu. Ternyata pesantren ini terbuka sekali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai pluralisme, dan nilai-nilai yang dimuliakan. Selama syuting, gimana perasaannya, prosesnya atau pembuatan film ini dengan anak-anak santri di sana yang sekitar 2.000 ya? Anak santri jumlahnya 2.000. Apa ada kendala atau tidak ada? Challenging? Karena kita berjalan seperti biasa, tidak ada kegiatan-kegiatan syuting film. Mereka beraktivitas seperti biasa, dan Mas Udin kemudian mengambil gambar mereka sering tanpa spontan mereka. Jadi real ini adalah kehidupan yang tidak dibikin-bikin karena sebuah film tanpa dibuat-buat jadinya ya. Tapi kalau sudut pandang Ibu Nyai sendiri sama kesetaraan gender sebagai pengasuh atau pengelola, pemimpin lah bisa dibilang di di pesantren Kebon Jambu Al Islamiyah itu, tanggapan Ibu sendiri tentang kesetaraan gender itu seperti apa sih? Kesetaraan gender sebelumnya bagi saya itu masih samar-samar dan masih sebuah teori yang belum saya yakini. Kemudian suatu saat suami saya itu meninggal dan beliau adalah tokoh harismatik di pesantren kita, di mana pesantren kita ini adalah pesantren yang patriarki, yang tidak menerima kepemimpinan perempuan. Bahkan saya sendiri tidak pernah tampil di depan laki-laki maupun di depan umum, karena itu tabu bagi kami. Saat suami saya meninggal, maka otomatis banyak orang meninggalkan saya, meninggalkan pesantrennya itu. Orang tua juga mengambil anak-anaknya dari pesantren itu. Kemudian orang-orang yang biasa bertamu tidak lagi bertamu. Disitulah saya kehilangan sosok yang menjadi penopang hidup keluarga kami, yang menjadi tokoh sentral di pesantren kami. Dan pesantren kami nyaris akan akan hancur, akan terpuruk. Dan saya sebagai manusia tidak mau terpuruk. Akhirnya saya merenung, ini bagaimana? Saya harus bagaimana? Dan saya ini tidak memiliki kekuatan sosial sedikit pun. Orang pasti tidak percaya kalau pesantren ini dipimpin oleh saya. Karena sebelumnya... Dan kepada perempuan kan tidak percaya. Apalagi saya ini, ibaratnya tuh memiliki tidak memiliki kekuatan sosial seperti suami saya yang dipercaya oleh santri, oleh orang tua murid, oleh masyarakat. Sedangkan masyarakat kami kan tidak seperti itu. Nah, tapi saya sendiri sebagai perempuan, sebagai manusia tidak mau terpuruk, kehilangan segalanya dalam keluarga kami, dalam pesantren kami. Maka kemudian saya merenung bagaimana saya harus bangkit dan harus menerjang semua ini dan harus menentang praktek-praktek patriarki di saat kita tidak memiliki laki-laki. Sedangkan kalau namanya patriarki kan pemimpin harus laki-laki. Iya, kita tidak memiliki laki-laki, kecuali laki-laki yang masih belum matang dan belum bisa menyelesaikan masalah hidupnya bahkan. Nah, terus akhirnya dalam perenungan saya itu saya menulis. Nah, sejak itu saya sering menulis kata hati saya, surhat kepada Tuhan karena tidak ada yang bisa saya surhatin. Nah, menulislah saya, Tuhan, hari ini ku angkat Engkau sebagai kekasih. Hari ini ku angkat Engkau sebagai pendamping dan aku berani membuktikan bahwa Engkau adalah terbaik yang selama ini ku miliki. Dan aku berani membuktikan bahwa Engkaulah yang lebih baik daripada sebelumnya yang kami miliki. Nah ini saya berpikir bagaimana perempuan agar tidak terpuruk tanpa kehadiran laki-laki besar dan laki mulia. Terus saya menemukan sosok Tuhan
Akhirnya itu yang menjadi jawaban. Iya, saya harus mengangkat Tuhan menjadi pendamping dan menjadi kekasih saya. Kalau saya dulu didampingi oleh suami segitu, apalagi kalau saya didampingi oleh Tuhan, pasti saya akan hebat, pasti saya akan kuat, pasti saya akan bersahaya. Dan ketakutan saya itu saya hilangkan dengan sugesti keimanan dan ketuhanan. Tapi alhamdulillahnya Ibu Nyai punya pikiran yang terbuka tentang kesetaraan gender. Yang menurut aku itu sebuah anugerah juga gitu. Punya pemikiran yang terbuka dan bisa curhat ke Allah gitu ya, dan dapat jawaban, itu kan udah jadi satu paket yang bisa jadi modal untuk bangkit lagi gitu, Bu. Saya takut, saat saya takut kegelapan, takut kehancuran, saya nulis lagi. Aku tak takut, padahal saya lagi dalam keadaan takut tuh. Aku tak takut kehancuran karena Engkau Sang Maha Jaya. Aku tak takut kegelapan karena Engkau Sang Maha Kaya. Aku tak takut kebangkrutan aku tak takut kemiskinan karena Engkau Sang Maha Kaya. Aku hanya takut Engkau meninggalkan diriku. Padahal jadi ketika saya takut, saya menulis tentang keberanian dan sugesti-sugesti yang luar biasa. Agar saya kehilangan rasa takut itu. Pada dan akhirnya keberanian. Pesantren ini bangkit lagi. Akhirnya bangkit lagi dan orang sudah percaya lagi. Banyak masyarakat juga menitipkan menitipkan anaknya. Tamu-tamu datang dari segala penjuru, bahkan penjuru dunia, ya, seluruh dunia, dari seluruh negara di dunia datang kepada menuju pesantren itu. Dan kemudian Kongres Ulama Perempuan Indonesia 6 tahun yang lalu digelar pertama kali digelar di tempat kami dan menuai kesuksesan yang luar biasa. Luar biasa. Tangan dulu. Ini soalnya gak banyak cerita yang aku dapetin dari sosok orang yang jadi pemimpin pesantren begitu, perempuan seperti Ibu Nyai. Dan baru ketemu dan mendengar ceritanya luar biasa sih, Bu. Mungkin banyak orang yang aku saranin harus nonton film ini dulu sih untuk mencapai penasarannya sama pesantren gitu. Karena kan kalau kita bahas tentang tontonan atau pendidikan di Indonesia kan anak-anak yang mudanya gitu ya. Pasti mereka relate sama tontonan yang menarik dulu gitu, baru mereka bisa lanjut belajar ke yang lain atau lebih dalam lagi. Justru aku saranin langsung ke pesantrennya bisa jadi kan anak-anak yang nonton kan. Tapi kalau dari Pak Udin sendiri, ketika mendirect film ini, apakah ini film dokumenter yang bisa dibilang berat, yang biasa kita lihat di film-film Hollywood gitu, film dokumenter yang panjang, slow pace segala macam, atau ini tipikal film yang sebenarnya fun to watch aja? Kalau aku merasa ini fun to watch ya, karena dari sejak awal juga aku membuatnya, misi utamanya adalah karena kan ada persoalan di negara kita tuh dengan agama ya, terutama Islam kan sebagai negara agama mayoritas gitu kan, ada kecenderungan kemudian merepresi yang minoritas gitu kan. Nah, kita justru waktu itu misinya adalah bagaimana, apalagi ketika syuting itu sedang rame-ramenya kasusnya Ahok. Jadi, ini udah lama berarti syutingnya? Syutingnya udah ada dari 2017. 2017? Wah, baru rilis. Berarti 8 tahunan ya? 7 tahun ya baru rilis sekarang? Rilisnya 2019, kemudian pandemi kan. Jadi kita tahan karena pandemi. Skip gitu. Pandemi ya, oke. Okay. Terus waktu itu kita pengen menunjukkan sisi Islam yang ringan. Bagaimana menunjukkan Islam yang damai, yang santai, yang ringan gitu. Nah, itu kemudian yang kita coba dari film ini. Sebenarnya selain urusan gender, filmnya juga justru karena kepemimpinan Ibu Nyai dengan keterbukaannya pada siapapun ya, bukan cuma soal gender, tapi juga yang masuk ke pesantren itu agama apa aja boleh. Dan mereka menerima semua kalangan, nggak pernah menolak. Itu satu kelebihan yang membuatnya kemudian jadi sukses ketika membuat Kongres Ulama Perempuan Indonesia gitu. Misalnya impact produsernya film pesantren itu kan Suryani, yang dia Chinese Indonesian ya, jadi dia nggak pakai jilbab, ya dia masuk pesantren ya nggak perlu dijilbabin juga gitu. Masuk aja ya? Masuk aja, asal selama berpakaian sopan gitu kan. Nah itu yang membuatnya film ini jadi ringan, ada stand up komedinya juga gitu. Yang kemarin juga ditanya apakah itu waktu pemutaran press screeningnya ditanya
oleh penonton apakah itu settingan untuk filmnya atau emang itu memang ada di pesantren Oke, gitu. berarti di pesantren juga punya jokes internal yang Mereka punya joke-joke internal yang sebenarnya jenius loh sebenarnya karena yang kita biasa denger di luar tuh sama mereka ternyata dijadiin jokes juga ya. iya kan dianggap teroris tadi kemudian dijadiin jokes kan. Iya, mereka dianggap teroris, yang buat tuh ya kan. pinter banget mereka. Pinter. Dan film ini kan berarti butuh riset. Dan dokumenter kan biasanya terkait banyak banget sumber yang harus didapetin dulu tentang informasi ya kan, karena biar nggak misinformasi kalau dalam film dokumenter. Riset yang dilakukan sama Mas Udin untuk menggarap film ini tuh apa aja, Mas? Aku biasanya semua filmku pasti dari riset literaturnya ya, jadi baca-baca tentang pesantren, artikel, jurnal. Tapi yang lebih penting adalah risetnya tinggal di pondok itu, kemudian mengamati seperti apa. Jadi nanti di film itu hampir semuanya banyak kelas-kelas itu yang memang sudah ada riset sejak awal. Misalnya kelasnya Ustadz Diding yang membahas soal 10 sifat anjing, itu juga itu dia memang ngajarin di situ. Jadi waktu kita syuting ya tinggal tanya kapan kamu akan ngajar ini kelas mana gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal-hal yang menarik yang dari risetnya yang kemudian harus dipilih karena film durasinya terbatas gitu ya untuk difilmkan gitu. Belajar hal baru juga berarti ya. Banyak banget. Apalagi sebagai orang Islam yang nggak pernah belajar mondok ya. Sebenarnya banyak banget yang pengetahuan kita yang itu kalau dipelajari lebih dalam itu nggak seperti yang kita tahu sebenarnya. Yang lebih banyak jadi terkesan Islam itu banyak melarang sebenarnya banyak hal-hal yang justru meringankan. Gitu. Iya benar-benar. Tapi aku pengen nanya ke Ibu Nyai, itu kenapa ya Bu ada konotasi pesantren terkait opening dari trailernya film pesantren ini? Kenapa selalu dikait-kaitkan dengan terorisme, dengan hal-hal yang negatif? Menurut Ibu Nyai itu seperti apa? Saya sendiri tidak tahu, tidak paham karena keluarga saya, ini keluarga besar saya itu punya pesantren semua. Guru-guru saya di mana-mana juga punya pesantren. Saya mesantren di Solo, saya mesantren di Kajen, saya mesantren di Bangil, dan anak-anak saya mesantren di mana-mana, adik-adik saya di mana-mana. Di mana-mana pokoknya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Wow. Saya tidak pernah melihat satu pesantren pun yang mengajarkan teroris. Maka saat pesantren itu dianggap sebagai sumber teroris, kita nggak paham di mana, kita nggak pernah mengajarkan kecuali mengajarkan tentang kebaikan, tentang kesalehan. Berarti oknum, Bu. Iya, jadi kita tidak pernah mengenal sebuah pesantren. Saya orang Islam nih, dan kita ini orang pesantren yang bergaul dengan banyak pesantren. Tapi saya tidak mengenal satu pesantren pun yang mengajarkan tentang terorisme. Tidak ada. Makanya ketika ada isu-isu begitu, pesan mana ya? Di mana ya? Kita bingung juga ya? Bingung. Iya, maksudnya mungkin itu yang muncul dari masyarakat yang memang nggak bergaul sama pesantren itu sendiri, nggak kayak Ibu Nyai kan, maksudnya punya teman dari pesantren mana yang memang keluarga juga pesantren semua. Keluarga pesantren semua. Apalagi sumbernya banyak gitu ya, bisa nanya ke keluarga, nanya ke ini, berita yang muncul tentang terorisme di pesantren itu yang sebenarnya Ibu sendiri juga nggak tahu itu dari mana datangnya. Oke, ya. Aku baru tahu juga sebenarnya emang nggak ada kayak gitu-gitu ya. Cuma emang di pesantren kita yang saya kenal ratusan itu tidak pernah sedikit pun mengajarkan pasti kekerasan. Gitu. Tapi santri-santri tuh tahu ya kalau mereka di luar sana tuh banyak orang yang ngejokesnya itu gitu. Iya, santri-santri tahu bahwa di pesantren itu dikaitkan dengan terorisme. Maka akhirnya ya. Tapi responnya menarik dari mereka juga kan harusnya punya kedewasaan atau kebijaksanaan sendirilah untuk menyikapi apa yang keluar di luar sana. Oke, menarik. Tapi film ini tuh aku baru baca ininya juga, briefnya tadi. Ini ternyata 20% itu akan disumbangkan ke rumah zakat dari pendapatan film ini ya Pak? Iya, untuk pemutaran tayang di bioskop online ini yang tiketnya cuma 15.000 itu, nanti 20%-nya akan disumbangkan ke rumah zakat untuk perbaikan gizi di anak-anak di pesantren. Sebenarnya kan karena pesantren itu banyak sekali menerima anak-anak yang kurang mampu. Sebenarnya salah satu kelebihan pesantren itu yang orang mungkin nggak tahu adalah kalau di pesantren Ibu Nyai juga begitu, mereka tuh nggak bisa menolak santrinya.
dengan meskipun mereka nggak mampu, jadi ibu-ibunya itu akan mencarikan bagaimana caranya supaya mereka tetap bisa sekolah gitu. Which is itu nggak terjadi di sekolah-sekolah negeri atau swasta kan. Jadi mungkin orang yang anak-anak yang tidak punya kesempatan, yang orang tuanya punya keterbatasan, sebenarnya pesantren itu memberikan kesempatan gitu. Nah, idenya dari donasi ini adalah bagaimana anak-anak itu dibantu melalui pemutaran film. Dengan 20% itu ya, perhitungan 20% itu. Dan ini kan berarti Mas Udin kan sebagai produser dan juga sutradara. Tiketnya di bioskop online itu 15.000. Dipotong 20%. Itu sekitar berapa? 12.000. 12.000. Apakah itu niat awal Mas Udin untuk membuat film ini sebagai ibaratnya kalian menonton sekalian berdonasi gitu? Apa dari awal niatnya udah seperti itu, Mas? Yang untuk donasi ini memang kita kerjasama dengan bioskop online. Jadi idenya datangnya dari bioskop online. Oh, idenya dari bioskop online. Iya, nice. idenya dari bioskop online. Tapi sebagai pembuat dokumenter itu kita nggak pernah mikirin bahwa bikin film untuk komersil gitu. Karena film ini nggak komersil. Jadi itu jadi pas gitu. Waktu bioskop online bilang kita mau donasi, ya pas banget gitu film. Misi filmnya juga untuk dakwah sebenarnya ya. Jadi disambut oleh bioskop online dengan campaign Rumah Zakat ini tadi. Ya, baru tadi saya bicara dengan beliau tadi di ruang tunggu bahwa kita ini bekerja untuk kemaslahatan bangsa, kemaslahatan negara, kemaslahatan umat, kemaslahatan agama dan sebagainya. Bahwa kita ini bergerak sama sekali bukan untuk uang, karena uangnya tidak ada. Dan kita punya semangat untuk menjadikan bangsa ini lebih baik, damai. Itu sih yang penting sih sebenarnya, Ibu. Iya. Aku juga sependapat sama Ibu kalau film itu bukan tentang uang terus-terusan gitu ya. Emang uangnya penting, tapi harus ada impact dan juga value-nya gitu. Nilai-nilai apa yang bisa diambil dari film itu, dan pas banget bioskop online punya ide 20% itu ya. Jadi sama misinya film pesantren ini. Dan ya kan kalau teman-teman di rumah mungkin yang nonton podcast ini atau denger podcast ini, kalian bisa nonton sekaligus berdonasi tanpa kalian harus ribet-ribet ke Rumah Zakat. Langsung aja beli di bioskop online udah bisa berdonasi ya gitu ya. Oke, menarik banget sih film pesantren. Dan kira-kira film pesantren ini, Ibu, aku pengen nanya ke Ibu, kalau ditonton sama Gen Z lah kita sebutnya, generasi yang seumuran sekitar 15 tahun sampai 25 tahun, itu masih bisa ini nggak punya keterhubungan nggak sama film ini, masih bisa relate nggak, Bu? Jadi dari mulai anak kecil sampai orang tua, dari rakyat jelata sampai pokoknya siapa saja. Sampai pejabat gitu ya. Dari pejabat, dari intelektual sampai orang-orang yang tidak mengerti pengetahuan. Film ini sangat menarik dan menghibur, tetapi memberikan juga edukasi. Gitu. Iya. Jadi nggak perlu apalagi anak-anak yang yang sudah agak dewasa. Anak kecil pun mereka bisa menikmati film ini. Film ini ringan, lucu, haru. Santri-santri seneng dong Bu kemarin diajak syuting. Sangat. Oh enggak, kita kan enggak syuting. Iya, maksudnya mereka berkegiatan, kita cuma ngerekam doang ya. Iya, ngerekam. Dan rekamnya seringnya kan nyuri. Jatuhnya nyuri apa, Udin? Jatuhnya nyolong mereka misalkan lagi ngobrol atau lagi bercanda, terus nyolongnya di sini shotnya bagus nih, gitu Pak? Ya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang lagi belajar, ini di shot. Tapi kan ini kan sedang belajar. Jadi nggak ada faktor yang buat dia. Tapi yang penting jangan lihat kamera ya, gitu kali. Karena kita udah terlalu lama di situ, jadi mereka udah biasa juga sebenarnya dengan kamera. Syutingnya berapa hari maksudnya? 90 hari selama 2 tahun. 90 hari, wow. Luar biasa. Itu anaknya udah ada yang kumisan kali ya, yang dari nggak ada kumisan. dari ada yang masuk sampai ada yang lulus. Sampai ada yang lulus, bener ya. Udah keluar dari pesantren, masih syuting itu film. Wow, 90 hari. Itu budgetnya berarti tinggi tuh Mas ya, untuk biaya di sananya? Tinggi banget, karena kita krunya juga, meskipun krunya sedikit, tapi datang 1 dari Jakarta, 2 dari Jogja gitu, jadi dan hotel dan segala macam. Ya. Sebagai produser dan sutradara, yang paling challenging di film ini tuh apa sih Mas? Iya, itu financing. Dalam dokumenter tuh cari uangnya agak susah, babak belur lah pokoknya. 2 tahun kita nggak dapat, kemudian kita memutuskan untuk jalan syuting dengan uang pinjaman. Terus baru habis setelah ada materi sedikit baru kita bisa presentasi di luar negeri ya, di Amsterdam waktu itu. Kita pernah present di
di Amsterdam, kemudian di Bangkok, sama di Kalkuta, India. Baru yang di Amsterdam itu kita bisa kerjasama dengan NHK Jepang dan Al Jazeera Documentary Channel gitu. Jadi barulah dananya terkumpul, baru filmnya bisa selesai. Dan bukan cuma selesai, tapi kita bisa juga editingnya di Berlin dengan editornya dari Jerman gitu, yang untuk mendapatkan cerita yang terbaik gitu. Berarti Jadi pertama kali semuanya tayangnya di sana maksimal. dulu ya, di Amsterdam ya? Iya, pertama tayangnya di Amsterdam tahun 2019. Terus mau rilis di Indonesia terus pandemi. Pandemi kan, nggak bisa kan. Aku sempat lihat posternya tahun 2019, dan ini aku tunggu karena perilisannya kabarnya tuh 2020. Betul. Dan nggak ada ternyata kan. Iya. Skip pandemi, akhirnya skip 3 tahun baru sekarang 2023. Udah gitu di bioskop online lagi kan. Iya. Nggak dapat layar yang di XS1 gitu kan. Tapi ini tuh mendapatkan penghargaan ya? Penghargaan dari internasional. Apa? Festival apa, Mas? Hanya diputar di festivalnya sih, belum ada Asiatica penghargaannya. Asiatica itu kita kompetisi. Jadi setelah itu pandemi kita nggak memutuskan untuk nggak mendaftarkan ke festival karena selama pandemi kan pada online ya. Kita takutnya filmnya leak sebelum dia rilis di Indonesia gitu, karena buat kita bocor duluan kan. Kita mutusin nunggu dulu deh, mending fokus ke Indonesianya gitu. Oh, menarik. Aku berarti ini akan tayang di tanggal 20. Udah tayang 24. 24 berarti tayang kemarin ya. Iya. 2 hari lalu ya di bioskop online. Harganya cuma 15.000. Menarik banget Pesantren. Bu Nyai, aku mau nanya terakhir, Bu. Nextnya kalau diajakin main film lagi sama Mas Udin, mau nggak, Bu? Tapi bukan dokumenter. Oh, saya enggak. Kalau bukan dokumenter enggak. Kenapa, Bu? Satu, nggak punya waktu, dan saya bukan keahlian saya di situ. Bukan passion Ibu di Iya, situ kali ya. iya. Tapi kalau dokumenter lagi mau, pesantren lagi, Bu. Kalau Pesantren dokumenter 2 kan, misalkan. kalau dokumenter kan banyak kita sudah. Sebelum Mas Udin juga sudah. Sering ya. Nah, iya. Berarti dokumenter Ibu Nyai adalah aktris dokumenter. Dia tidak mau menerima film fiksi yang lainnya ya. Karena bukan passion Ibu tuh di situ. Iya. Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya. Bu Nyai, Mas Udin. Iya, terima kasih. It's honor bisa ngobrol-ngobrol sama kalian berdua. Ibu Nyai, semua respect banget dan apresiasi terbesar buat Ibu. Semoga sehat-sehat selalu, Bu. Salam buat anak-anak santri di sana. Dan Mas Udin, thank you banget Mas udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Semoga film Pesantren ini tuh bisa berkomunikasi sama penontonnya dan punya impact yang besar lah bagi visi misi awal Mas Udin bikin project ini. So, jadi itu dia podcast gue di episode 67 ini, menarik banget. Mas Udin juga nanti akan akan mempromokan film ini tanggal 24 Mei, berarti di bioskop online ya Mas, 15.000, 20% donasi kalian akan diberikan ke rumah zakat ya. Jadi sekalian nonton, sekalian berdonasi. Oke? Nandika pamit, Ibu Nyai pamit, dan Mas Salahuddin Siregar pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye-bye.